Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Listanti Marlina, tim pengajar mata kuliah Manajemen Limbah Industri Peternakan dari Laboratorium Mikrobiologi dan Penanganan Limbah Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan Manajemen Limbah Industri Peternakan dengan subpembahasan pengomposan. Setelah mengikuti subpembahasan ini, mahasiswa mampu memilih dan memutuskan metode pengolahan limbah yang akan diterapkan berdasarkan karakteristik limbah industri peternakan. Apa yang dimaksud dengan pengomposan? Pengomposan merupakan proses biokimia yang melibatkan jasa dernik atau mikroorganisme sebagai perantara yang merombak bahan organik menjadi bahan anorganik. Dan produk dari proses ini dinamai dengan kompos. Apa yang membedakan pengomposan dengan fermentasi? Ada dua hal yang berbeda antara terminologi pengomposan dengan fermentasi, di mana pengomposan ini merupakan proses biodegradasi bahan organik oleh mikroorganisme yang bersifat aerob, yaitu memerlukan oksigen seperti bakteri, kapang, dan cacing tanah. Dan proses ini akan menghasilkan humus yang merupakan bahan organik yang kaya dengan nutrisi. Pada pengomposan itu, karena yang terlibat di dalamnya adalah mikroorganisme aerob, maka proses ini memerlukan oksigen. Dan hasil utama dari proses pengomposan ini adalah kompos yang dibutuhkan, yang mengandung nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Sementara yang dinamakan fermentasi adalah proses biodegradasi bahan organik oleh mikroorganisme anaerobik seperti bakteri asam laktat, dan proses ini menghasilkan senyawa asam, alkohol, dan gas seperti karbon dioksida dan gas metana. Karena yang terlibat di dalamnya adalah mikroorganisme anaerob, maka proses ini tidak memerlukan oksigen. Dan hasil dari proses fermentasi itu bisa berupa beberapa produk seperti produk-produk makanan seperti yogurt, kimchi, atau alkohol. Dan pada proses pengolahan limbah, proses fermentasi ini bisa diterapkan di dalam proses menghasilkan bioetanol. Tahap pengomposan yang utama itu terjadi secara dua tahap. Yang pertama adalah tahap aktif, di mana pada tahapan ini mikroorganisme secara aktif akan merombak bahan organik menjadi bahan organik kompleks menjadi bahan-bahan senyawa-senyawa organik yang lebih sederhana. Dan disinilah mikroorganisme akan banyak memerlukan oksigen untuk aktivitasnya. Oleh karena itu, pada tahap aktif ini akan dihasilkan suhu atau temperatur yang cukup tinggi. Kemudian setelah tahap aktif selesai, maka memasuki tahap pematangan atau tahap mineralisasi, di mana pada tahapan ini temperatur sudah ada kembali ke tahapan temperatur awal, yaitu temperatur kamar atau temperatur ruang. Pada tahapan pematangan ini atau proses mineralisasi, senyawa-senyawa sederhana itu akan dikomposisi lebih lanjut oleh mikroorganisme itu menjadi unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Selama proses pengomposan akan terjadi penyusutan volume atau biomasa bahan, dan inilah keuntungan dari proses pengomposan pada limbah dari industri peternakan, di mana nanti akan terdapat beberapa keuntungan apabila limbah itu terjadi penyusutan. Penyusutan ini bisa mencapai 20-40% dari volume, dan ini bisa dijadikan sebagai indikator bahwa proses pengomposan itu sudah selesai. Jadi apabila pengomposan itu masih belum atau di bawah 20%, maka bisa dikatakan proses pengomposan itu belum selesai. Dan apabila pengomposannya sudah bisa mencapai 40%, maka bisa menjadi salah satu indikator bahwa proses pengomposan itu sudah selesai atau komposnya itu sudah matang.
Berikut kurva proses pengomposan, di mana kurva ini menggambarkan tahapan dari proses pengomposan. Tahapan ini akan melibatkan mikroorganisme yang berbeda pada setiap tahapannya, di mana tahapan pertama yang terlibat di dalamnya adalah mikroorganisme yang bersifat mesofilik. Mikroorganisme mesofilik ini diantaranya adalah bakteria dan kapang, tetapi yang mendominasi pada tahapan ini mesofilik ini adalah bakteria. Dan proses ini dikatakan atau disebut sebagai proses acidification, di mana asam-asam pada proses ini terbentuk. Kemudian pada tahapan berikutnya akan terjadi peningkatan temperatur seperti kita lihat pada kurva warna biru. Temperatur secara gradual akan meningkat dan fase inilah akan terjadi peningkatan temperatur yang sangat tinggi dan dikatakan sebagai fase termofilik. Dari di sini temperatur yang bisa dicapai bisa mencapai 65 derajat Celcius. Setelah fase termofilik ini terjadi, temperatur secara gradual akan menurun kembali dan fase ini dikatakan sebagai fase mesofilik yang kedua. Dan yang bakteri mikroorganisme yang mendominasi pada fase ini kembali adalah mikroorganisme bakteri. Di sini terjadi degradasi polimer-polimer dan menjadi senyawa-senyawa sederhana, dan pada mesofilik ini temperatur akan terus menurun sehingga memasuki fase pematangan atau fase stabilisasi. Pada fase pematangan atau stabilisasi ini merupakan fase penguraian atau degradasi senyawa-senyawa yang sederhana itu menjadi senyawa-senyawa atau bahan anorganik. Dan bahan-bahan anorganik inilah yang akan terkandung di dalam pupuk organik yang dibutuhkan oleh tanaman. Terdapat beberapa persyaratan apabila kita melakukan pengomposan agar dihasilkan proses pengomposan yang baik. Salah satunya adalah ketersediaan nutrisi untuk mikroorganisme yang dicerminkan dalam nisbah cairan atau rasio karbon dan nitrogen, di mana rasio karbon dan nitrogen yang ideal ini merupakan ketersediaan nutrisi untuk mikroorganisme dalam rentang kurang lebih 30 sampai 40. Apabila rasio CN yang terkandung di dalam bahan itu rendah, maka perlu ditambahkan sumber karbon yang biasa kita gunakan, salah satunya adalah jerami padi. Persyaratan lain adalah ukuran partikel, di mana kaitannya ukuran partikel ini adalah dengan memperluas luas permukaan sehingga mikroba dapat mendekomposisi bahan organik pada substrat kompos itu lebih baik. Ukuran partikel biasanya kita lakukan melalui pencacahan kurang lebih 2 cm pada limbah jerami padi. Sementara kalau bentuk feses itu kita hanya cukup dengan menggemburkannya. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah aerasi. Aerasi ini adalah terkait dengan ketersediaan oksigen pada tumpukan kompos, karena proses pengomposan ini yang bekerja dalam mikroorganisme aerobik, maka ketersediaan oksigen yang merata pada tumpukan itu perlu dilakukan melalui aerasi atau penambahan oksigen. Caranya adalah bisa dilakukan pembalikan pada tumpukan kompos, ataupun kita bisa melakukan satu injeksi oksigen di sela-sela tumpukan kompos, sehingga apabila tidak dilakukan pembalikan pun oksigen di dalam tumpukan kompos itu sudah cukup. Kemudian syarat yang lainnya adalah porositas, di mana porositas ini kaitannya dengan rongga. Rongga-rongga di antara bahan atau tumpukan kompos ini jangan sampai digunakan untuk ininya air. Nah, ini mungkin kaitannya dengan kelembaban yang harus kita jaga, yang merupakan salah satu syarat juga, di mana kelembaban ini kaitannya dengan kadar air yang dibutuhkan untuk metabolisme mikroorganisme yang bekerja dalam proses pengomposan. Dan kelembaban ini kurang lebih diperlukan kadar airnya 55 sampai 60%.
Demikian juga pH yang dibutuhkan dalam proses pengomposan adalah pH yang relatif netral, yaitu 6,8 sampai 7,2, dan feses ternak itu mungkin membutuhkan sudah memenuhi syarat untuk syarat pengomposan ini. Kemudian syarat yang lainnya adalah kandungan hara. Kandungan hara ini terkait adalah kandungan nutrisi, diantaranya adalah fosfor yang dibutuhkan oleh mikroorganisme di dalam aktivitasnya merombak senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Dan syarat yang lainnya adalah tidak terdapatnya kandungan bahan berbahaya. Artinya kandungan bahan berbahaya untuk pertumbuhan mikroorganisme yang bekerja dalam proses pengomposan. Salah satunya misalnya adalah logam berat ataupun beberapa senyawa yang bisa meracuni mikroorganisme yang bekerja dalam proses pengomposan. Dalam proses pengomposan kita mengandalkan aktivitas mikroorganisme yang merombak senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Berikut adalah mikroorganisme yang berperan di dalam proses pengomposan. Dan selain mikroorganisme juga ada makroorganisme yang terlibat di dalamnya. Kita lihat di sini makroflora dan juga makrofauna. Makroflora yang terlibat itu beberapa jamur tingkat tinggi dan itu biasanya ada di fase termofilik, dan di makrofauna yang terlibat di dalamnya adalah cacing tanah, rayap, semut, kutu dan lain-lain. Dan mikroorganisme itu bisa dalam bentuk mikroflora dan mikrofauna, yaitu bakteri, Actinomycetes, kapang, dan protozoa. Sesuai dengan perkembangannya, terdapat beberapa metode pengomposan yaitu indoor, HEAP, Bangalore, Barclay, dan permicomposting. Dan masing-masing metode ini mempunyai kekurangan dan kelebihan, dan di mana metode indoor, HEAP, Bangalore itu adalah metode pengomposan yang dilakukan di awal-awal perkembangan teknologi pengomposan. Sementara ini Barclay ini adalah metode teknologi yang banyak masih dilakukan sampai saat ini, dan demikian juga permicomposting. Beberapa kelebihan dari metode permicomposting itu adalah karena proses pengomposan ini dibantu antara mikroorganisme dengan makroorganisme, yaitu kita menggunakan makroorganisme cacing tanah. Pada metode indoor, Bangalore, dan HEAP ini terdapat beberapa kekurangan, yaitu diantaranya adalah memakan waktu yang cukup lama. Sampai kompos itu matang bisa memakan waktu 3-9 bulan. Dan metode Barclay ini kurang lebih setelah teknologinya itu diperbaiki, bisa proses pematangan kompos bisa dipangkas menjadi 1 bulan. Proses pengomposan ini merupakan teknologi pengolahan limbah yang sederhana karena tidak memerlukan alat yang spesifik. Kenapa? Karena proses pengomposan ini kita mengandalkan mikroorganisme yang aerob. Oleh karena itu tempat pengomposan itu bisa dibuat sesederhana seperti pada gambar. Mungkin ini sebelah kanan dan tengah itu adalah contoh dari rumah kompos tempat terjadinya proses pengomposan dengan melakukan penumpukan bahan organik, kemudian dilakukan aerasi dengan pembalikan, dan setelah beberapa waktu kompos menjadi matang. Pada gambar sebelah kanan kita bisa lihat bahwa proses pengomposan bisa dilakukan dengan memasukkannya ke dalam karung-karung, dan ini kita menggunakan yang dinamakan compost bag, di mana pada karung ini kita bisa menumpuk bahan-bahan organik yang sudah kita sesuaikan
faktor-faktor pengomposannya seperti kebutuhan nutrisinya, kadar airnya, kemudian ditumpuk di dalam karung atau kompos bag dengan menumpuk menggunakan metode menabung oksigen. Dengan demikian, dalam proses pengomposan ini kita tidak membutuhkan pembalikan dan ini prosesnya bisa dilakukan di dalam ruangan tertutup. Setelah proses pengomposan selesai, maka kita harus melakukan suatu tes untuk mengetahui bahwa kompos yang dihasilkan ini sudah mencapai kematangan atau belum. Terdapat beberapa metode atau cara yang bisa kita lakukan untuk mengetes satu kematangan kompos. Bisa dilakukan dengan dibaui atau dicium, di mana kompos yang sudah matang itu akan mempunyai aroma atau bau seperti tanah. Jadi baunya akan berbeda dengan bahan asal, misalnya dari feses. Feses dengan bau khas feses akan hilang pada saat kompos itu sudah matang. Kemudian kita bisa melihat dari warna kompos. Warna kompos yang sudah matang itu akan menyerupai tanah, yaitu coklat kehitam-hitaman. Warna bahan asal dari feses yang warnanya kehijauan itu akan berubah menjadi coklat kehitaman pada saat kompos itu sudah matang. Kemudian tes selanjutnya dengan melihat penyusutan. Kalau penyusutannya itu sudah mencapai 20-40%, maka bisa dikatakan kompos itu sudah matang. Kemudian tes selanjutnya dengan tes perkecambahan, kita bisa menggunakan beberapa butir kacang hijau yang kita tumbuhkan pada media berbeda. Yang satu kita tumbuhkan pada media kapas yang dibasahi dengan air. Kemudian yang berikutnya adalah kacang hijau yang ditumbuhkan pada kompos yang akan kita tes. Kita tumbuhkan dan apabila pertumbuhan kecambah ini lebih banyak pada kapas, itu artinya kompos itu belum matang karena kompos itu belum menyediakan nutrisi yang siap pakai untuk pertumbuhan kecambah. Kemudian tes selanjutnya adalah dengan pengukuran suhu. Pengukuran suhu ini merupakan tes yang sangat praktis karena kita bisa mengetahui kematangan kompos ini dengan mengukur suhu tumpukan kompos. Apabila suhu sudah kembali ke suhu ruang secara konstan, maka bisa dikatakan bahwa pengomposan itu sudah selesai. Kemudian tes selanjutnya adalah tes kantong plastik. Kita bisa memasukkan kompos yang akan kita uji ke dalam kantong plastik, kemudian kita ikat dan biarkan selama 24 jam. Apabila pada saat setelah 24 jam kita lihat di dalam kantong plastik itu ada embun yang terjadi, maka itu mungkin aktivitas pengomposan itu masih berlangsung sehingga itu bisa dikatakan kompos belum selesai, proses pengomposan itu belum selesai. Atau misalnya pada saat kita tes setelah dikeluarkan dari kantong plastik itu menggumpal, itu juga bisa menjadi indikator bahwa kompos itu belum matang secara sepenuhnya. Tes berikutnya adalah kandungan air. Betulnya kandungan air ini adalah kandungan yang bisa kita lihat perbedaannya dengan kandungan di awal. Tetapi kalau menurut kandungan air ini sebetulnya adalah harus kita jaga secara konstan. Kalau kandungan air ini sudah mencapai kurang lebih 55% atau 60%, itu dikatakan kompos ini juga sudah matang. Demikian sepupu bahasan pengomposan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi landasan untuk bisa melakukan proses pengomposan yang baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.